Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 8 ayat 25 sampai 29. Judul perikopnya adalah tentang tulah keempat, yaitu lalat pikat. Renungan pagi ini saya beri judul Panggilan untuk Kembali. Mari kita membaca firman Tuhan. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah mempersembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini saja." Tetapi Musa berkata, "Kami tidak boleh berbuat demikian, sebab kurban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah hal yang menjijikan bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjijikan bagi orang Mesir di depan mata mereka, apakah mereka tidak akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya saja janganlah pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku minta diri di hadapan Tuanku dan berdoa kepada Tuhan, supaya besok lalat pikat itu menyingkir dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya. Hanya saja janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Saudara, pada ayat di atas kita membaca bahwa Firaun berusaha untuk menahan sedemikian rupa bangsa Israel untuk tidak meninggalkan Mesir, yaitu dengan cara dia menawarkan agar mereka menyembah Allah di tanah Mesir saja. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan karena korban persembahan Israel dianggap menjijikan bagi bangsa Mesir. Kenapa seperti itu? Saudara, lembu dan kambing domba yang biasa menjadi korban persembahan bangsa Israel adalah hewan yang dianggap suci dan merepresentasikan beberapa dewa bangsa Mesir. Oleh sebab itu, korban persembahan itu jika dipersembahkan itu akan merupakan sebuah penghinaan bagi dewa-dewa Mesir, dan itu juga akan menimbulkan konflik di dalam Mesir sendiri, konflik keagamaan. Jadi upaya Firaun ini adalah upaya untuk sedemikian rupa agar bangsa Israel tidak keluar, tetapi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin. Firaun melakukan ini yaitu ketika pada saat itu tulah yang keempat menimpa Mesir, yaitu tulah lalat pikat, di mana seluruh Mesir dipenuhi oleh lalat pikat, tetapi Goshen, yaitu tempat di mana orang Israel tinggal di tanah Mesir, itu dikecualikan oleh Allah. Tidak ada lalat pikat di tanah Goshen. Nah, saudara, dalam ayat ini kita melihat bahwa Firaun juga mengalami pergolakan di dalam hatinya. Dia terus mengeraskan hati untuk tidak melepaskan bangsa Israel, meskipun sebetulnya kuasa Allah begitu sangat nyata terjadi di depan matanya. Dan Firaun sendiri merasakan bahwa di hadapan kuasa Tuhan, ia tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Firaun lemah sebetulnya di hadapan kuasa Tuhan. Dia adalah manusia biasa, manusia ciptaan seperti kita semua. Nah, saat pergolakan batin ini terjadi, Firaun menyadari bahwa dirinya lemah di hadapan Allah Israel. Dia tidak memiliki kuasa apapun. Sehingga Firaun terpaksa meminta tolong kepada Musa untuk berdoa bagi dirinya agar Allah melalukan tulah itu di tanah Mesir. Ini sungguh ironis sebetulnya, mengingat bahwa Musa adalah seorang dari bangsa budak yang selama ini Firaun rendahkan. Tetapi dalam keadaan yang sangat terjepit dan lemah itu, Firaun memintakan supaya Musa mendoakan dirinya dan bangsa Mesir itu. Sebuah ironis, tapi sebuah kenyataan dalam kehidupan memang terjadi demikian. Nah, yang menjadi menarik adalah setelah tulah itu berlalu dari Mesir, Firaun tetap mengeraskan hatinya melawan Tuhan. Pada ayat 19, Firaun menolak teguran terhadap dirinya, bahkan peringatan orang-orang yang kepercayaan di sekitarnya, yaitu para ahli ilmu gaib. Itu pun tidak didengarkan nasihatnya atau tegurannya oleh Firaun. Ya, saudara, pada dasarnya manusia yang telah jatuh dalam dosa selalu ingin memberontak dan membangkang kepada Allah. Kita banyak menemukan manusia yang sengaja melawan dan hidupnya memberontak kepada Allah.
Mereka terbiasa dengan kehidupan berdosa dan jauh dari kasih Allah. Tentu saja dalam pembacaan ini kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Firaun yang tidak mengenal Allah. Kita sudah mengenal Tuhan, kita hidup di dalam kasih-Nya. Tetapi kita yang sudah hidup dalam kasih Kristus juga bisa saja kita mendapati hidup kita dalam keadaan menjauh dan tidak taat kepada Allah. Tapi saudara, Allah mengasihi kita. Saat kita hidup dalam keadaan yang tidak setia kepadanya, Dia memberikan teguran, Dia mengingatkan, Dia meminta kita untuk bertobat dari dosa dan kembali lagi kepada kasih-Nya. Allah bersabar dan menanti dengan setia dan terus memanggil kita. Dia memanggil kita bisa pada saat pembacaan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan khotbah dalam ibadah, saat doa pribadi atau melalui nasihat-nasihat dari rekan-rekan atau pemimpin rohani kita. Dan banyak lagi cara yang lainnya yang mungkin di luar pemikiran Tuhan ketika Tuhan memanggil kita kembali atau mengingatkan kita atau bahkan menegur kehidupan kita. Saudara, bagi saudara yang saat ini sedang dipanggil kembali oleh Allah melalui cara sebuah teguran atau cara lainnya, kiranya tidak mengeraskan hati seperti Firaun, melainkan memberikan diri untuk peka dan segera menyadari kesalahan untuk kembali kepadanya. Saudara, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Pernahkah kita mengabaikan sebuah teguran dan peringatan dari Allah? Teguran dari Allah sesungguhnya adalah panggilan untuk kembali kepada kehidupan di dalam kasih-Nya. Saudara, mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Kita minta ampun apabila selama ini kita mengabaikan panggilan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pembacaan firman-Mu. Kami diingatkan kembali bagaimana Allah yang begitu sabar dan panjang sabar dalam kehidupan manusia Tuhan. Bapak, kami juga mungkin mengalami hal seperti Firaun lakukan Tuhan, yaitu mengabaikan peringatan-peringatan yang daripada Engkau, atau hal yang diingatkan kembali dalam kehidupan kami, atau kami mengabaikan teguran-teguran daripada Allah. Tuhan, pagi hari ini kami mohonkan ampun Tuhan, kami tidak peka dan tidak dengar-dengaran kepada Engkau. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, kiranya Engkau juga menguatkan kami, menyegarkan kami kembali Tuhan, supaya kami peka dan dengar-dengaran Tuhan ketika Allah berbicara kepada kami melalui teguran, melalui mengingatkan kepada kami, atau rekan-rekan yang memberikan peringatan atau memberikan nasihat kepada kami, atau para pemimpin rohani Tuhan yang memberikan nasihat melalui mereka Tuhan kepada kami Tuhan. Kiranya kami menjadi dengar-dengaran, kami berawas-awas Tuhan. Kami percaya bahwa Allah bisa berbicara melalui mereka semua dengan segala hal itu Tuhan kepada kami, agar kami kembali lagi kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya roh yang ada dalam kami, Roh Kudus yang ada dalam kami terus makin kuat berbicara, dan kami mau semakin dengar-dengaran kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa atas kita. Tuhan Yesus memberkati.